Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, teman-teman, di sini saya akan mensosialisasikan cara pengisian untuk rencana aksi serta penginputan bukti dukung dan juga realisasi di layanan e-kinerja. Oke, pertama kita masuk di layanan individu ASN ya. Ini sudah masuk di ASN digital. Kemudian kita masuk ke layanan individu ASN. Kita pilih kinerja. Oke, sekarang tampilan untuk SKP-nya seperti ini ya. Kita kan sudah input RHK kemarin dan sudah disetujui oleh Kapus. Jadi tahap selanjutnya yang harus kita lakukan adalah masuk ke menu penilaian. Karena di menu penilaian untuk pengisian rencana aksi dan juga penginputan bukti dukung. Oke. Untuk penilaian, tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu harus menambah periode penilaian. Berhubung kami sudah menambahkan periode penilaian seperti ini, kita masukkan per triwulan saja ya. Triwulan 1, triwulan 2, tapi kami contohkan untuk pengisiannya. Untuk tambah periode penilaian yaitu klik warna biru, tambah periode penilaian. Di sini pilihannya bisa per bulan. Seperti ini kan Januari, Februari, cuman kemarin kesepakatannya kita pakai triwulan saja kayak gitu. Oke, kita klik saja triwulan 1. Klik OK. Kemudian kita kan sudah masuk triwulan kedua nih. Kita klik lagi triwulan kedua. Ini triwulan kedua. Oke. Dan tampilannya kalau sudah ditambah periode penilaian seperti ini. Ini untuk triwulan 1 dari 1 Januari sampai 31 Maret, yang ini triwulan 2. Baru muncul menu rencana aksi, pengisian bukti dukung, dan feedback perilaku. Kita tidak bisa mengisi bukti dukung sebelum kita mengisi rencana aksi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya akan contohkan pengisian rencana aksi. Kita masuk di triwulan 1 aja ya, nanti biar sekalian jalan sama triwulan 2. Oke, kita klik rencana aksi di triwulan 1. Rencana aksi. Oke. Tampilannya seperti ini. Untuk kami jabatan bidan kan ada nih 5 RHK. Jadi kita isi rencana aksi untuk 5 RHK tersebut. Oke, untuk RHK pertama dilaksanakannya pengkajian pada ibu hamil fisiologis. Rencana aksinya seperti apa? Rencana aksinya itu apa yang kita kerjakan? Seperti itu. Jadi untuk mempermudah pekerjaan kita, tinggal copy paste aja. Misalnya seperti ini. Dilaksanakannya berarti untuk rencana aksi kita melakukan pekerjaannya. Jadi tambahkan saja kata kerja di depannya, melaksanakan pengkajian pada ibu hamil fisiologis. Kontrol, copy, tambah melaksanakan, kontrol paste, pengkajian pada ibu hamil fisiologis. Untuk target tahunan kan untuk kami jabatan bidan kan 50 nih. 50. Jadi kalau untuk per triwulan berarti kan dibagi 4. Berarti ada kemungkinan 12 atau 13 pasien selama triwulan. Berarti mulai dari Januari sampai dengan Maret harus ada 13 target untuk mencukupi target tahunan. Kita klik OK. Tampilannya jadinya seperti ini ya. Kita tambahkan satu aja untuk rencana aksi. Saya tambahkan di RHK yang kedua, yaitu dilaksanakannya pemeriksaan. Kita copy paste baik. Yang dilaksanakannya ini kita ganti menjadi melaksanakan. Dengan target 20 laporan hasil lab. Oke, kita copy, tambah, melaksanakan, kontrol paste, laboratorium sederhana pada pelayanan kebidanan. Karena target tahunannya 20 dan kita bagi per triwulan, berarti 20 bagi 4, paling idaknya berarti dalam 3 bulan ada 5 laporan atau 5 target. Oke, kita klik. Dan begitu seterusnya untuk RHK 3, 4, dan 5. Dan kita menambahkan kata kerja di sebelum pengkajian ini. Dan untuk beberapa jabatan terkadang
pengisian target di rencana aksinya itu atau pengisian rencana aksinya itu bisa jadi kosong. Misalnya contohnya nih yang untuk S1 Gizi, dia kan misalnya untuk RHK pembuatan laporannya, target laporannya cuma 1, berarti kan kemungkinan di akhir tahun kan, berarti kemungkinan di TW1, TW2, TW3 itu tidak diisi. Kayak gitu. Biarkan saja isi RHK yang lain yang memang ada targetnya yang dibutuhkan setiap bulan atau per triwulan. Dan untuk sama saja ya pengisian rencana aksi untuk gizi, misalnya untuk promkes, misalnya dilaksanakannya promosi kesehatan, berarti untuk rencana aksinya melaksanakan promosi kesehatan bla bla bla. Berapa targetnya? Misalnya untuk target tahunannya 12 laporan, berarti untuk triwulan 1 harus ada 3, seperti itu. Begitu juga dengan poin berikutnya. Oke, setelah RHK rencana aksi telah diisi semua, seperti ini contohnya RHK 1 sampai 5 telah diisi lengkap dengan target masing-masing. Kemudian baru kita bisa lanjut untuk pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Silahkan klik yang warna biru yang ini, pengisian bukti dukung. Kita scroll ke bawah, tampilannya seperti ini. Kalau kita belum mengisi rencana aksi, untuk bukti dukung dan realisasi ini, menu tambah dengan edit ini tidak akan muncul. Jadi memang kita pertama kali harus mengisi rencana aksi, sehingga tampilannya seperti ini. Ada kolom-kolom seperti ini, ada kolom rencana aksi kayak gitu. Kemudian kita lanjut untuk pengisian bukti dukung. Pengisian bukti dukung, kita klik menu tambah. Nama bukti dukungnya yaitu nama laporan yang mau kita upload. Dan bukti dukung yang harus kita upload itu yaitu berupa link. Jadi kita memang harus masukkan dulu ke Google Drive, Dropbox, atau Spreadsheet, baru nanti linknya yang kita copy ke sini. Jadi nih kami untuk bidan sudah membuat format. Jadi kami masukkan dari format yang sudah kami masukkan di Drive ya. Contohnya yang untuk bidan ini register kunjungan ibu hamil. Oke, register kunjungan ibu hamil. Oke, tambah. Apa nama bukti dukungnya? Register kunjungan ibu hamil. Oke, bukti dukungnya. Oke, kita buka Drive. Kami sudah mengupload format RHK-nya di sini yang khusus untuk ibu hamil. Klik tanda 3 yang kayak gini, atau langsung misalnya klik yang ini, langsung klik yang ini aja, tanda salin link yang seperti ini. Salin link, masuk ke menu e-kinerja lagi, copy. Oke. Maka tampilannya seperti ini. Dan silahkan dicek terbaca apa tidak Google Drive yang kita masukkan. Data yang kita masukkan di Google Drive. Terbaca ya teman-temannya, ini tampilannya. Oke. Nah, selesai untuk yang aspek kuantitas. Untuk realisasi, edit. Realisasinya kan target kita 13 laporan data kayak gitu. Realisasinya ya memang terrealisasi 13 data, kita buat saja 13 data atau laporan seperti itu. Sumber datanya apa? Sumber datanya ya judul yang tadi, dokumen tadi, register kunjungan ibu hamil. Oke. Selesai satu. Itu untuk aspek kuantitas. Untuk aspek kualitas sama saja dengan yang tadi. Ketik lagi, kita copy paste aja ya. Bisa ada ya. Nah, register kunjungan ibu hamil. Untuk aspek kualitas kita copy paste aja. Nih, register kunjungan ibu hamil. Bukti dukungnya kita ke ini lagi, klik yang salin link, masuk ke e-kinerja, paste, oke. Di sini untuk realisasi, karena di itu targetnya 90 sampai 100%, buat saja 100%.
karena 13-nya tercapai. Sumber datanya apa? Register kunjungan ibu hamil. Oke. Kemudian untuk ketepatan waktu pelaksanaan, nama bukti dukung yang tadi, register, bla bla, kayak gitu ya. Bukti dukungnya link drive yang tadi. Oke. Oke. Untuk realisasi waktu, realisasinya kan karena dia per triwulan berarti kita masukkan 3 bulan. Sumber datanya tadi, ya register tadi. Register. Selesai. Oke. Selesai untuk pengisian bukti dukung untuk RHK yang pertama. Dan begitu selanjutnya untuk RHK yang kedua. Sama untuk pengisiannya. Palingan nanti untuk data bukti dukungnya bisa jadi berbeda ya. Bisa sesuai SKP yang diminta. Kalau tadi kan kunjungan ibu hamil, mungkin untuk data yang ini untuk kunjungan ibu bersalin kayak gitu. Mungkin kawan-kawan juga masih ada yang bingung kenapa bisa 13 data seperti itu kan? Ini kami ulang lagi ya. 13 data ini, 13 laporan diperoleh dari target tahunan. Target tahunan kan 50 nih. Target tahunannya 50. Yang 50 ini karena kita buat periode penilaiannya per triwulan. Berarti dibagi 4 ya. 50 dibagi 4 ini kan bisa jadi ada yang 12, ada yang 13 kayak gitu. Jadi mungkin untuk TW1 kita buat 13 data atau 13 laporan, atau bisa jadi mungkin di TW2 nanti kita buat 12. Jadi 13 ini datangnya dari situ ya teman-temannya. Terus kami sedikit berbagi informasi untuk penguploadan bukti dukung per triwulan. Jadi kan misalnya nih untuk triwulan 1, dia kan pasiennya tuh tadi kan kita hitung 13. Jadi dari Januari sampai dengan Maret itu harus ada 13 pasien atau harus ada 3 kunjungan ibu hamil atau ANC. Jadi buat saja dari 1 sampai 13 ini tanggalnya berapa, pokoknya dia harus di bulan Januari sampai dengan bulan Maret, dan kemudian isi data-datanya. Jadi inilah yang diupload untuk TW1. Kemudian untuk TW2 nanti, TW2 berarti kan dari April sampai dengan Juni. Misalnya kita nih mau buat 12 pasien berarti kan dari nomor urut 14 sampai dengan 25. Dari bulan April sampai dengan bulan Juni. Pokoknya tanggalnya yang ada di bulan April sampai dengan Juni, isi data, dan ini yang kita upload. Data yang ini juga kita upload untuk di TW2. Jadi maksud kami itu sampai dengan akhir tahun nanti data rekapannya memang ada rekapan semua dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 2. Tapi mungkin untuk menyiasatinya, untuk mempermudah penghitungan ya, kayak kami buat garis batas kayak gini untuk membatasi triwulan 1 dengan triwulan 2 dengan triwulan 3. Oke, begitulah kira-kira tutorial sederhana untuk pengisian rencana aksi, bukti dukung, dan realisasi. Kalau ada yang salah kata saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.